Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Tetapi di samping kasih sayangnya yang tadi begitu besar terhadap Erwin, kegagalan mencapai apa yang jadi tujuan membuat dia dendam pada kakek dan ayah anak muda itu. Dan jalan membalas dendam hanyalah dengan menewaskan Erwin. Semalaman itu panas hati Mbah Penasaran bukan main. Disuruhnya memanggil Ki Ampuh lagi. Diperintahnya untuk mengambil pemuda ningrat yang anak tunggal dengan syarat harus ganteng, sesuai dengan yang pernah disanggupi muridnya itu. Berangkatlah Ki Ampuh dengan suatu ilmu di Cianjur. Di sana tempat saudaranya yang mempunyai seorang anak tunggal laki-laki, ganteng dan sedang libur dari akademi tempatnya menuntut ilmu di Jakarta. Dengan pintar bicara dan janji yang akan membuat keluarga keturunan ningrat itu menjadi kaya raya dan berwibawa di pandangan umum. Akhirnya, atas permintaan orang tuanya, Munadi berangkat mengikuti pamannya Ki Ampuh. Menjelang pagi ia tiba di kerajaan Mbah Penasaran. Ia merasa heran bagaimana bisa tiba di tempat itu begitu mudah dan cepat. Tiada terasa berjalan. Dan keadaan ini membuat dia yang tadinya seperti terpaksa kini jadi sangat berminat dan menghayalkan masa depan yang menyenangkan dan mengagumkan. Teringat Munadi kepada kehebatan orang-orang zaman dulu yang mempunyai berbagai macam ilmu yang tidak terjelaskan oleh manusia kini dan sukar atau tidak bisa masuk hukum akal. Sebelum Munadi dibawa masuk menghadap Mbah Penasaran, Ki Ampuh lebih dulu menyampaikan berita gembira tentang kedatangan anak muda itu. Terhibur hati gurunya yang meminta kepada Ki Ampuh agar ia diperkenalkan dengan nama Komalasari. Munadi yang berpendidikan sama halnya dengan semua pemuda yang dibawa ke sana, seperti terpukau melihat kecantikan wanita itu. Ia semula tidak percaya bahwa inilah Sang Maha Guru Sakti yang dihadapinya seorang bidadari, bukan guru ilmu gaib, pikir Munadi. Ia membayangkan bahwa yang akan dikunjunginya tentu seorang wanita tua renta dengan rambut putih disertai tongkat panjang bercabang dua. Segala sesuatu berjalan menurut yang sudah diperhitungkan oleh Mbah Penasaran, sama halnya dengan yang dialami oleh pemuda-pemuda sebelum Munadi. Munadi merasa selangit. Ia ingin tinggal selama-lamanya di sana. Dia lupa pada pacarnya, seorang gadis tingkat 1 sebuah fakultas ekonomi dengan siapa ia sudah bertukar cincin. Pada penilaian dan pemandangannya, Jenny Atmaja yang sudah ikat janji dengannya sangat jauh ketinggalan. Entah karena tergolong laki-laki tak setia atau karena ilmu pukau wanita sakti itu. Yang paling sakit hati kala itu adalah Ki Ampuh juga. Ia bagaikan tengkulak yang mencarikan laki-laki untuk penyenang hati gurunya. Tetapi begitulah nasib seseorang yang terlalu rakus akan kekuasaan dunia. Bagi Ki Ampuh, kekuasaan itu merupakan ilmu yang dapat mengalahkan musuh bebuyutannya, Erwin si manusia harimau. Orang lain haus akan kedudukan atau harta. Dalam kekesalan itu, Ki Ampuh pergi ke tempat ia menyembunyikan anak musuhnya. Ia akan melampiaskan amarahnya. Orang yang diamuk kesal dan dendam selalu mencari sasaran untuk meringankan beban hati. Baginya, jalan yang paling mudah dan pasti terlaksana adalah anak Erwin. Dengan rasa haus pembalasan itulah
ia tiba di pohon tempat bayi culikan itu disembunyikan. Pada saat itu mata Ki Ampuh berapi-api. Pembalasan, hanya itu yang ada di dalam benaknya. Dia terkejut, bayi itu tidak kelihatan. Dirabanya ke segenap sudut lubang tidak juga ada. Kini kesal dan amarah bergabung menjadi satu. Kemana anak itu? Tidak mungkin ia bisa pergi sendiri. Ia belum punya kesaktian apapun, walaupun ayahnya seorang atau seekor manusia harimau. Dia dilarikan genderuwo, diambil jin untuk dijadikan anak, ataukah sudah ditelan ular piton yang masih ada beberapa ekor di daerah itu? Atau apakah Erwin mengetahui tempat itu dan telah mengambilnya kembali dengan gembira sambil mengejek dia? Ki Ampuh bertanya-tanya dan mencari ke sekitar tempat itu. Tiada bekas apapun. Ketika Ki Ampuh kebingungan, Erwin juga kian panik karena tidak ada petunjuk kemana anaknya dilarikan tikus besar itu. Apakah anaknya telah ditelan habis atau ditinggalkan sisanya sebagian untuk tambah menyakitkan hati? Erwin kembali ke rumahnya dalam keadaan putus asa. Ia ceritakan kegagalannya kepada istrinya yang kini meraung-raung lagi karena habislah sudah segala harapan yang tadinya masih tersisa ketika Erwin pergi mencari. Oleh malu dan kecewa, Ki Ampuh tidak lagi kembali menghadap Mbah Penasaran untuk meneruskan pelajaran. Ia menemukan kembali harga diri yang pernah dimilikinya. Hasrat untuk membinasakan Erwin sebagai pembalasan dendam tidak berkurang, tetapi ia merasa terlalu hina untuk kembali memandang gurunya dan menerima segala macam penghinaan dan nistaan. Ki Ampuh tiba kembali di rumah asalnya dengan ilmu yang jauh lebih tinggi daripada semula, tetapi tidak mencapai apa yang sangat menjadi idamannya, bisa menghilang di hadapan musuhnya, terutama Erwin. Kembalinya Ki Ampuh segera sampai ke telinga masyarakat, begitu juga ke telinga Erwin yang tidak tunggu sampai keesokan harinya untuk mendatanginya, karena dialah yang telah menculik anaknya. Ki Ampuh, bentak Erwin yang tiba-tiba sudah berada di rumah Ki Ampuh yang saat itu sedang hendak makan. Kau mengaku orang sakti, tetapi kau bukan menunjukkan kesaktian, melainkan kekejian yang amat memalukan dan kejam. Pendekar gaib itu terlompat ke belakang, tidak menyangka Erwin akan datang secepat itu. Kau datang terlalu cepat untuk menerima kematianmu, kata Ki Ampuh. Kemungkinan itu selalu ada, tetapi kalau kau memang manusia, sebagaimana selalu kau banggakan, jangan libatkan anakku yang tidak berdosa di dalam permusuhan ini. Kau terlalu pengecut, kau menculik anakku. Karena Ki Ampuh telah menemukan kembali harga dirinya setelah dihina dan diperbudak oleh Mbah Penasaran, maka ia tersentuh oleh kata-kata Erwin. Mengapa bayi yang tidak berdosa harus dilibatkan dan dijadikan korban dalam sengketa dua orang yang mengaku dirinya sakti? Aku tidak menculiknya, kata Ki Ampuh. Ia merasa malu karena perbuatan itu memang sangat pengecut. Kau lebih rendah daripada yang kuduga. Kini kau tidak mengakuinya. Istriku melihat, malah kau bicara dengannya. Kau juga mengatakan di mana aku kala itu berada untuk memecah belah rumah tangga kami. Tentang itu benar, kau tidak pantas mengkhianati istrimu yang begitu baik. Mengapa kau menyerahkan diri kepada Mbah Penasaran? Padahal kau lebih dulu telah mengetahui bahwa dia wanita iblis dengan ilmu hitam. Nah, tentang anakmu, aku memang mengambilnya. Semula aku mau membuatnya jadi sandera sebelum kita bertarung.
supaya engkau tanpa berkelahi denganku mau meninggalkan pulau Jawa ini, kembali ke negeri asalmu dengan anakmu. Daerah ini bukan tempatmu, tetapi tempatku dan orang-orang yang seilmu dengan daku. Bagaimanapun aku tetap pada pendirianku ini. Kami tidak ada maksud merajai ilmu kesaktian atau ilmu gaib di Sumatera. Maka kalian juga jangan mengacau permainan kami di sini. Kita sudah punya tempat masing-masing. Tentu saja kau boleh ke Jawa dan cari makan di sini, sebagaimana orang-orang asal sini juga banyak di Sumatera untuk berusaha bagi kehidupan dan cita-cita mereka. Tidak untuk menguasai ilmu-ilmu gaib di Sumatera yang dalam banyak hal lain coraknya dari ilmu-ilmu kami di sini. Mendengar ini, Erwin diam seketika. Ki Ampuh mengatakan bahwa maksudnya semula hanya untuk membuat anaknya jadi sandera. Semula. Lalu, di mana anak itu kini? Kalau masih ada, dan apakah maksud Ki Ampuh selain daripada maksudnya semula itu? Erwin, kata Ki Ampuh sebelum Erwin bertanya, anakmu itu kini tidak ada di tanganku. Maksudku untuk menyandera dirinya pun aku gagal juga. Memang nasibku dan nasibmu rupanya harus bertempur untuk menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Lalu, di mana anakku itu? Tanya Erwin.